Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Nurul Aulia dengan NIM 192521609. Saya dari Prodi Farmasi S1 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Di sini pada video ini saya akan menjelaskan tentang obat digoxin. Nah, obat digoxin ini merupakan obat yang diindikasikan untuk penyakit gagal jantung. Kalian tahu nggak sih penyakit gagal jantung itu apa dan apa saja penyebab dari penyakit gagal jantung ini? Jadi mari kita simak videonya ya guys. Gagal jantung adalah kondisi yang terjadi akibat adanya suatu penyakit kronis yang membuat jantung menjadi kaku, lemah, bekerja terlalu keras dalam jangka yang panjang, atau mengalami kerusakan struktural, misalnya pada otot atau katup jantung. Penyakit yang menyebabkan gagal jantung ini bisa saja berasal dari jantung maupun organ lain. Gagal jantung merupakan kondisi saat otot jantung cukup melemah. Akibatnya, kondisi ini organ tidak mampu lagi memompah cukup darah untuk dibawa ke seluruh tubuh pada tekanan yang semestinya. Penyebab gagal jantung. Penyebab dari gagal jantung ini terdapat 3 jenis, antara lain yang pertama yaitu gagal jantung yang muncul karena katup jantung yang rusak. Kedua, gagal jantung yang terjadi akibat melemahnya ruang jantung atau ventrikel kiri yang bertugas untuk memompa darah yang akan dibawa ke seluruh tubuh. Ketiga, gagal jantung yang terjadi akibat kakunya ventrikel sebelah kiri sehingga jantung sulit untuk menerima darah. Nah, ada 5 faktor resiko gagal jantung. Yang pertama, kelebihan berat badan. Kedua, merokok. 3, gemar mengonsumsi makanan dengan kandungan lemak dan kolesterol yang tinggi. Keempat, malas berolahraga. Dan yang kelima, gemar mengonsumsi alkohol. Berikut yaitu obat digoxin. Apa sih obat digoxin itu? Jadi, obat digoxin adalah obat generik yang digunakan untuk terapi pengobatan gagal jantung kronik dan akut dan untuk meningkatkan kekuatan jantung. Digoxin dapat digunakan untuk mengobati gangguan irama jantung atau biasa disebut dengan aritmia yang tidak teratur. Dapat juga menurunkan resiko pembekuan darah, mengurangi resiko untuk terkena serangan jantung atau stroke. Indikasi dari obat digoxin. Indikasi utamanya adalah untuk penyakit gagal jantung dan aritmia pada orang dewasa. Mekanisme kerja obat digoxin. Dasar kerja dengan cara inhibisi dari Na+, K+, dan ATPase, peningkatan konsentrasi kalium intraseluler dan konsentrasi kalium ekstraseluler yang secara tidak langsung menyebabkan terjadinya disfungsi dari kanal penukaran natrium kalsium, sehingga terjadi peningkatan konsentrasi kalsium intraseluler. Kalsium yang masuk ke dalam retikulum sarkoplasma akan menyebabkan kontraksi yang lebih kuat dan pada akhirnya curah jantung akan meningkat. Pada dosis toksik digitalis, kalsium yang terdapat di retikulum endoplasma semakin banyak dan memicu terjadinya kejenuhan yang akan menyebabkan terjadinya pelepasan kalsium secara spontan. Kalsium intraseluler menjadi berlebih dan menyebabkan depolarisasi elektrik dalam skala yang kecil yang disebut dengan after depolarization. Ambang batas sel akan menurun dan memicu re-entry after depolarization yang disebut sebagai mekanisme utama dari terjadinya tachyarrhythmia yang disebabkan oleh digitalis. Digoxin juga memiliki efek langsung dan tidak langsung pada nodus SA dan VA. Pada dosis terapi, secara tidak langsung akan meningkatkan aktivitas tonul vagal. Pada dosis toksik, digoxin memblokade impuls pada nodus SA, mendepresi konduksi melalui nodus SA dan VA, dan sehingga terjadi oversensitivity nodus SA dan VA terhadap katekolamin. Efek digoxin terhadap Purkinje fiber antara lain menurunkan resting potensial sehingga melambatnya fase 0 depolarisasi dan kecepatan konduksi.
Kemudian akan menurunkan durasi potensial aksi. Selain itu juga efeknya terjadi peningkatan automatisasi yang berasal dari peningkatnya kecepatan fase 4 repolarisasi dan terjadinya keterlambatan after depolarization. Mekanisme inilah yang akan menyebabkan terjadinya manifestasi aritmia paling sering dari intoksikasi digitalis, yaitu kontraksi ventrikular prematur.